Namanya siapa? Halo, perkenalkan, nama aku Nara. Nama saya Indra Yelistiawan, biasanya saya dipanggil Indra sih. Nama saya Zidan. Kalian udah kenal gak sih sama diri kalian sendiri? Kalau dari aku sendiri, aku udah lumayan kenal sama diri aku sejauh ini. Menurut saya sudah kenal dengan diri saya sendiri karena saya percaya dengan diri saya sendiri. Ketika posisi terpojok atau terbuang pun saya hanya percaya dengan diri saya sendiri, serta saya tahu kemampuan dan kekurangan serta kelebihan diri saya sendiri. Kalau kakaknya? Saya sangat mengenal diri saya sendiri. Saya bisa bekerja di bawah tekanan. Dan ketika saya terpuruk, saya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Sebutin dong ketertarikan kalian di satu bidang dan ketidaktarikan kalian di satu bidang. Jadi belakangan ini aku lagi suka banget sama bakery karena dari kegiatan tersebut aku ngerasa senang dan hal tersebut bisa ngebalikin mood aku yang lagi jelek. Sebaliknya kalau udah berhubungan sama angka atau hitung-hitungan, aku akan ngerasa nggak mampu dan hal tersebut bukan hal yang aku senangin. Kalau ketertarikan saya di satu bidang itu, saya lebih tertarik di bidang olahraga. Karena di bidang olahraga saya bisa mengembangkan potensi saya, serta di olahraga juga kan kita bisa membugarkan diri kita atau lebih sehat gitu kan, serta menghilangkan dari stres. Kalau ketidaktertarikan saya di bidang seni, karena saya tidak tertarik sedikit pun dan tidak bisa jika dipaksakan sekalipun itu kurang maksimal. Kalau saya memiliki ketertarikan pada seni musik, karena dengan memainkan alat musik saya merasa lebih damai dan tenang. Dan saya tidak memiliki ketertarikan dengan matematika, karena saya tidak pandai berhitung dan sulit menghafal rumus. Menurut kalian, seberapa penting sih suatu kelompok di dalam kehidupan kalian? Jadi kelompok itu sangat penting di kehidupan seseorang dikarenakan manusia itu sebagai makhluk sosial yang akan terus membutuhkan manusia lainnya. Tetapi selain itu, kita bisa hidup sendiri, tetapi kita akan terus membutuhkan orang lain di sisi kita. Menurut saya kelompok itu sangat penting karena dengan kelompok ada timbul interaksi. Nah, sehingga di interaksi tersebut kita bisa mendapatkan dan memberikan wawasan kepada orang dan kita bisa menambah wawasan atau pengetahuan dari orang juga. Serta kelompok itu bisa positif jika kelompok tersebut memiliki dampak yang positif. Menurut saya kelompok itu tidak penting. Karena saya tidak suka bersosialisasi dengan orang lain dan lebih suka mengandalkan diri sendiri. Nah, menurut kalian lingkungan tuh punya pengaruh besar gak sih buat identitas yang kalian punya? Jadi yang dari aku baca, identitas seseorang itu terbentuk karena dua faktor. Yang pertama karena adanya faktor bawaan dan yang kedua adanya faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi identitas seseorang. Di mana seseorang tersebut tinggal, disitulah kepribadiannya itu akan terbentuk. Tetapi bagaimana cara dia menyikapi dan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat untuk kehidupannya. Menurut saya lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap identitas karena bisa memengaruhi nilai-nilai, keyakinan serta cara pandangan kita memandang dunia. Hal ini juga bisa merubah atau memperkuat identitas kita tergantung pengaruh lingkungan yang positif atau negatif. Kalau menurut saya tidak penting karena saya adalah saya. Dari pandangan kalian nih, biasanya identitas sebuah kelompok kelihatan dari mana sih? Identitas sebuah kelompok itu bisa terlihat dari di mana lingkungannya berada. Jadi identitas seseorang itu bisa terlihat dari kesamaan seseorang itu dengan individu lainnya. Jadi kalau misalkan individu satu dengan yang lain itu cocok, maka mereka akan saling berhubungan dan berkelompok di kehidupan selanjutnya. Identitas sebuah kelompok biasanya dapat terlihat dari berbagai faktor. Yang pertama,
identifikasi visual seperti simbol dan lambang khusus. Yang kedua, tradisi dan ritual yang dilakukan. Dan yang terakhir, cara mereka berkomunikasi. Menurut saya identitas kelompok itu bisa dilihat dari perilaku, kepercayaan, nilai-nilai atau tradisi yang mereka gunakan. Serta hal ini juga bisa dilihat dari cara mereka berkomunikasi, berpakaian, serta hal kecil seperti tradisi-tradisi yang sering mereka gunakan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep diri. Konsep diri merupakan sekumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Konsep diri strukturnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep diri sentral dan konsep diri periferal. Konsep diri sentral merupakan konsep diri inti dan cenderung ekstrim. Dapat bersifat positif, dapat juga bersifat negatif. Konsep diri sentral ini cenderung sulit untuk diubah dikarenakan telah terelaborasi dengan detail, terkonsolidasi dengan kuat, dan telah diyakini oleh kepastian yang lebih besar. Lalu konsep diri yang kedua yaitu konsep diri periferal, yang mana terbentuknya tidak terlalu kuat dan relatif mudah untuk diubah. Contoh konsep diri seperti saya memiliki ketertarikan lebih di bidang bakery, dan saya kurang tertarik di bidang matematika. Maka dari itu, konsep diri sentral saya adalah bakery dan konsep diri periferal saya adalah matematika. Oke, jadi kita masuk dalam pembahasan. Fitrah manusia sebagai makhluk sosial yaitu saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena fitrah tersebut, makhluk sosial akan secara alami membentuk kelompok sosial di tempat maupun kondisi tertentu. Kelompok sosial sendiri adalah suatu kumpulan individu yang berinteraksi, yang memiliki kesadaran antara satu sama lainnya dalam suatu kelompok tertentu. Terdapat 3 faktor pendukung manusia untuk berkelompok. Yang pertama, dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan manusia yang lainnya. Seperti halnya dalam perekonomian. Dalam perekonomian kita membutuhkan distributor, produsen, dan konsumen di dalamnya agar perekonomian tersebut berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, dorongan untuk mendapatkan keturunan, garis keturunan. Nah, manusia tidak bisa mendapatkan garis keturunan dengan sendirinya. Mereka memerlukan manusia yang lainnya untuk mendapatkan. Seperti kita manusia harus menikahi lawan jenis, dan dari pernikahan tersebut akan terbentuk kelompok sosial kecil yang biasa kita sebut sebagai keluarga. Dan yang dorongan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh individu sendiri itu akan terasa sangat begitu berat. Oleh karenanya, individu yang satu memerlukan bantuan individu yang lainnya untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan itu juga bisa lebih efektif dan lebih maksimal dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke identitas sosial. Identitas sosial itu apa sih? Seperti yang kita ketahui bersama, identitas itu adalah bagaimana cara kita mengenal. Nah, bedanya identitas sosial dengan identitas diri adalah, kalau identitas diri adalah bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, tapi kalau identitas sosial itu bagaimana kita dikenal oleh orang lain berdasarkan lingkungan sosial kita. Nah, identitas sosial ini dipaparkan oleh salah seorang tokoh yang bernama Henry. Dia memaparkan bahwa identitas sosial ini bisa cenderung dibesar-besarkan melalui 2 hal. Yang pertama adalah perbedaan kelompok, yang kedua adalah persamaan antar kelompok itu sendiri. Nah, identitas sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kategorisasi, yang kedua adalah identifikasi, dan yang ketiga itu adalah perbandingan. Nah, kategorisasi itu apa sih? Kategorisasi itu adalah bagaimana cara seorang individu mengkategorikan dirinya sendiri, mengkategorikan orang yang dia lihat berdasarkan lingkungan sosialnya. Jadi semisalnya saya melihat sekumpulan anak-anak yang sedang memakai seragam putih abu-abu, maka saya mengkategorikan mereka sebagai anak SMA karena mereka memakai atribut SMA. Karena identitas sosial itu bisa dilihat mulai dari nama, hubungan interpersonal, atribut, politik, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua itu ada
Identifikasi ini adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri berdasarkan lingkungan sosial. Jadi semisalnya saya adalah seorang mahasiswa Unmul. Ketika saya dihadapkan dengan keadaan di mana saya melihat segerombolan orang dengan identitas mahasiswa Unmul, maka saya merasa saya adalah bagian dari mereka karena kami memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mahasiswa Unmul. Lalu yang ketiga ada perbandingan. Nah, perbandingan itu seperti yang kita ketahui bersama adalah proses mengcompare atau membeda-bedakan antar kelompok.